Lesional keratosis merupakan lesi putih yang disebabkan karena adanya tekanan atau gesekan dalam mulut sehingga menyebabkan terjadinya hiperkeratosis. Gambaran klinis terdapat plak putih pada daerah yang terkena iritasi, memiliki permukaan kasar dengan batas tidak jelas. Permukaan lesi tidak beraturan dan terasa kasar bila diraba lidah, dan lesi dapat dikerok. Etiologinya karena iritasi kronis dengan densitas rendah dapat disebabkan oleh gigi yang patah, restorasi yang rusak, atau alat ortodontik. Rencana perawatan yaitu menghilangkan faktor penyebab trauma dan terapi paliatif topikal seperti benzokain atau triamcinolone. Prognosa sangat baik, penyembuhan biasa terjadi setelah 1-3 minggu. Pemeriksaan penunjang jika diagnosis diragukan dapat dilakukan biopsi untuk mengecualikan lesi premalignan. Diagnosis bandingnya yaitu linea alba dan leukoplakia. Geographic tongue merupakan permukaan lidah yang erythematous, atropi, dan dipapilasi papilla filiformis yang dikelilingi oleh bentuk lingkaran putih. Daerah umum terkena adalah dorsum atau lateral lidah. Gambaran klinisnya, lesi tampak seperti lingkaran merah muda sampai merah dengan gambaran seperti peta. Tepi berwarna putih yang sedikit menonjol berbentuk tidak beraturan. Lesi ini biasa muncul 1 atau 2 minggu lalu menghilang dan muncul kembali pada tempat berbeda dari lidah. Etiologi belum diketahui. Faktor genetik dikatakan berperan besar dalam lesi ini. Faktor predisposisi seperti defisiensi nutrisi dan stres emosional. Rencana perawatan yaitu edukasi pasien bahwa geographic tongue bukan penyakit yang berbahaya. Pada kasus disertai sensasi perih yaitu dengan menghindari faktor iritan, penggunaan obat kumur anti-ansietas, anti-inflamasi, dan anestesi lokal dengan lidocaine bilas. Prognosa sangat baik, bersifat jinak dan tidak memiliki kecenderungan berubah menjadi ganas. Diagnosis banding, akut atropik candidiasis, Reiter syndrome, dan lichen planus. Glucitis hunter merupakan peradangan pada lidah ditandai desquamasi papilla filiformis sehingga menghasilkan daerah kemerahan yang mengkilat. Gambaran klinisnya, lidah terlihat licin dan daerah kemerahan yang mengkilat halus luruh atau sebagian kecil disertai nyeri dan atau eritema, sulit mengunyah, menelan, atau berbicara. Etiologinya biasanya terkait kekurangan nutrisi seperti vitamin B12, zat besi, asam folat, atau riboflavin. Paling sering karena kekurangan zat besi pada penderita anemia. Rencana perawatannya diberikan antibiotik pada infeksi bakteri. Defisiensi besi dapat diberikan suplemen memadai zat besi, menjaga oral hygiene yang baik, dan pada pembengkakan dan adanya rasa tidak nyaman dapat diberikan obat-obatan secara oral. Prognosa pada beberapa kasus dapat menyebabkan lidah bengkak dan menghambat jalan nafas, tapi dapat teratasi dan dicegah kekambuhannya dengan penanganan yang tepat dan adekuat. Diagnosis banding yaitu oral candidiasis dan geographic tongue. Glossodinia merupakan rasa sakit yang timbul di dalam rongga mulut ditandai rasa terbakar, gatal, tajam, dan atau bahkan mati rasa. Biasanya menyerang pada mukosa, bibir, atau lidah tanpa adanya lesi. Gambaran klinis, adanya rasa nyeri, terbakar, atau mati rasa pada lidah, permukaan lidah halus, sensasi mulut dan langit-langit kering, atau terasa pahit. Etiologinya karena faktor lokal seperti merokok, bruxism, alergi makanan, obat kumur, atau serostomia. Faktor sistemik karena perubahan hormonal atau defisiensi vitamin B12. Faktor neurologi karena kerusakan saraf trigeminal. Untuk perawatannya yaitu dengan menghilangkan penyebab lokal seperti kebiasaan buruk atau alergi terhadap suatu makanan. Terapi sistemik seperti pemberian suplemen vitamin B12, analgesik dapat diberikan diphenhydramine 0,5% atau kombinasi lidocaine 0,5%. Operasi bedah apabila terjadi kerusakan pada saraf trigeminal. Granulomatosis orofasial merupakan kondisi tidak normal ditandai inflamasi granuloma dan sering muncul disertai selitis granuloma. Pola khas adanya inflamasi kronik yang dapat dijumpai pada keadaan infeksi maupun non-infeksi. Gambaran klinis terjadi perubahan warna mukosa mulut yang abnormal, sebagian besar meliputi pembesaran labial bibir atas dan atau bawah. Kadang-kadang terdapat ulkus oral, dapat mengalami kekambuhan berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kasus parah dapat menyebabkan median selitis dan angular selitis. Etiologi belum diketahui pasti, tapi terdapat faktor risiko seperti predisposisi genetik, alergi makanan, alergi terhadap bahan kedokteran gigi, infeksi, dan penyakit imun. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan pemeriksaan histologi. Diagnosis banding yaitu Crohn disease, sarkoidosis, alergik angiodema, dan selitis glandularis.
Hairy tongue merupakan pemayangan abnormal dari papilla filiformis yang menghasilkan tampilan berambut. Pada kasus ringan, lesi ini berlokasi pada permukaan dorsum sepertiga lidah dan dapat meluas sampai ke anterior pada kasus lanjut. Gambaran klinis hipertrofi papilla filiformis disertai sedikit jumlah desquamasi normal. Papilla filiformis normal berukuran 1 mili, sedangkan pada hairy-tongue lebih dari 15 mili, berwarna putih kekuningan sampai coklat atau hitam. Etiologinya yaitu hipertrofi papilla filiformis karena kurangnya stimulus mekanis dan pembersihan. Faktor lokal seperti penggunaan jangka panjang topikal antibiotik dan oral hygiene yang buruk. Faktor sistemik seperti penggunaan jangka panjang antibiotik sistemik, kortikosteroid, dan serostomia pada pasien terapi radiasi. Perawatan dan terapinya yaitu dengan membersihkan lidah 2 kali sehari dengan antiseptik ringan dan sikat gigi. Dapat juga dilakukan scrubbing dan menjaga kebersihan mulut dan menghindari faktor predisposisi. Prognosisnya sangat baik. Diagnosis bandingnya yaitu coated tongue, oral candidiasis, dan oral hairy leukoplakia. Halitosis merupakan nafas tidak sedap dari rongga mulut maupun di luar rongga mulut. Bau yang tidak sedap diakibatkan oleh bebasnya volatil sulfur compound akibat pembusukan dari mikroorganisme. Gambaran klinisnya, pasien biasa mengeluhkan rasa tidak enak dalam mulut, mulut kering, atau kondisi air liur yang lebih kental dari biasanya. Untuk etiologinya, dari intraoral dapat disebabkan karena kebersihan mulut yang buruk, soket gigi yang terinfeksi, karies gigi, debris atau serostomia. Ekstraoral dapat disebabkan karena sinusitis kronik, faringitis, laringitis, tonsilitis, maupun diabetes mellitus. Untuk perawatannya dapat dilakukan kontrol kebersihan mulut, kesehatan jaringan lunak dan keras, dan faktor timbulnya halitosis. Terapi antimikrobial, penggunaan obat kumur seperti chlorhexidin dapat dilakukan. Apabila penyebabnya halitosis ekstraoral, yaitu dapat dilakukan rujukan pada bagian penyakit dalam. Prognosanya tergolong baik dan diagnosis bandingnya yaitu pseudohalitosis dan halitopopia. Hand, foot, and mouth disease merupakan penyakit infeksi akut dengan gejala khas terbentuknya vesikula di telapak tangan, kaki, dan di rongga mulut sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan susah menelan. Gambaran klinisnya, lesi pada mulut dimulai dengan adanya makula merah muda cerah ukuran 5-10 mili, berubah menjadi vesikel dikelilingi eritema, dan cepat mengalami erosi. Lesi pada kulit dimulai sebagai makula erythematus ukuran 2-8 mili yang nantinya menjadi vesikel berbentuk oval, elips, atau segitiga. Keluhan lainnya seperti nyeri perut, batuk panas, dan juga nyeri tenggorokan. Etiologinya yaitu Coxsackie virus, ecovirus, dan enterovirus lainnya. Perawatan dan terapinya yaitu bersifat suportif, yaitu untuk meredakan gejala karena belum ada pengobatan antivirus yang efektif. Asupan cairan yang adekuat, lalu obat demam, yaitu antipiretik dan anti nyeri seperti acetaminophen atau ibuprofen. Pemeriksaan penunjangnya yaitu dapat dilakukan isolasi virus dan PCR. Prognosisnya baik, dan untuk diagnosis bandingnya ada herpes vagina, varicella, stomatitis aptosa, dan herpes gingivostomatitis. Hemangioma merupakan tumor jinak dari pembuluh darah terdiri dari cavernosa atau kapiler, lebih sering terjadi pada kulit, jaringan suputan, dan membran mukosa, rongga mulut, dan bibir. Untuk gambaran klinisnya, pada hemangioma kapiler, terjadi bercak merah yang makin lama makin membesar, berbentuk globular, berbatas tegas, keras pada perabaan, ukuran dan dalamnya bervariasi. Pada hemangioma cavernosum, dia tidak berbatas jelas, makula eritematosa berwarna merah sampai ungu, tonjolan yang timbul, dan bila ditekan mengempis dan pucat lalu mengembung kembali. Etiologinya masih belum jelas. Untuk perawatannya dapat dilakukan pembedahan seperti eksisi, bedah krio, dan juga laser. Terapi kortikosteroid dapat dilakukan dan radiasi dapat juga dilakukan, namun kini sudah banyak ditinggalkan karena berakibat kurang baik pada tulang. Dan diagnosis bandingnya yaitu malformasi vaskuler, limfangioma, sarkoma kaposi, dan melanoma ganas. Herpes angina merupakan sakit akut disertai demam yang dihubungkan dengan vesikel dan ulcer pada orofaring. Untuk gambaran klinis pada intraoral yaitu adanya eritema dan adanya vesikel kemerahan difus yang nantinya pecah menjadi ulcer kecil 1-2 mili dengan dasar lesi berwarna abu-abu. Untuk etiologinya yaitu karena virus Coxsackie kelompok A dan kelompok B, enterovirus, ecovirus, adenovirus, dan genus dari Picornaviridae. Untuk perawatan dan terapinya yaitu dengan kontrol nyeri, lalu batasi kontak dengan orang lain, memelihara keseimbangan
perkembangan cairan, diet lunak, kontrol demam dengan acetaminophen, dan dapat dibantu dengan obat kumur. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan kultur virus. Prognosisnya tergolong baik dan diagnosis bandingnya yaitu ada hand, foot, and mouth disease dan infeksi HSV primer. Herpes zoster merupakan penyakit yang disebabkan oleh reaktivasi virus Varicella zoster pada pasien yang pernah terinfeksi. Gambaran klinis, lesi awal berupa makula dan papula yang eritematus, kemudian menjadi vesikel, kemudian menjadi pustul, dan terakhir terbentuk krusta dan dapat sembuh tanpa parut. Etiologinya biasa terjadi pada usia lanjut, keadaan imunokompromis, penggunaan obat-obatan imunosupresif, dan penderita HIV/AIDS. Rencana perawatan herpes zoster ini didasari dengan strategi 6A, yaitu attract patient early, assess patient fully, antiviral therapy, analgetik, antidepresan atau antikonvulsan, dan allay anxiety counseling. Memberikan kompres basah dingin steril atau lotion kalamin untuk mengurangi rasa gatal dan tidak nyaman pada lesi. Diagnosis banding, pertama dermatitis kontak alergika, yang kedua varicella, yang ketiga herpes simplex, dan yang keempat pemphigus vulgaris. Herpes zoster memiliki prognosis baik. Hiperplasia gingiva merupakan salah satu akibat pemberian beberapa obat-obatan antikonvulsan, imunosupresan, dan kalsium channel blockers. Gambaran klinis berupa warna merah, konsistensi lunak, tepi tumpul, dan tidak adanya stippling atau halus. Hiperplasia gingiva akan muncul pada 1-3 bulan setelah mengkonsumsi obat-obat antihipertensi. Hiperplasia gingiva biasanya berkembang pada papila interdental dan sering dijumpai pada gigi anterior bagian labial. Etiologi yang pertama, inflammatory enlargement kronis dan akut. Obat-obatan yang menyebabkan pembesaran gingiva, contohnya calcium channel blockers, defisiensi vitamin C, non-specific pyogenic granuloma, penyakit sistemik, neoplasma enlargement, dan false enlargement. Rencana perawatan, gingivektomi diindikasikan pada pembesaran gingiva yang tumbuh berlebih. Infeksi mononukleosis atau demam kelenjar adalah infeksi yang biasanya disebabkan oleh virus Epstein-Barr atau EBV. Infeksi primer virus EBV yang berlanjut bermanifestasi sebagai infeksi mononukleosis yang merupakan infeksi oleh virus. Bersifat self-limiting namun sangat menular dengan karakteristik demam, sakit pada tenggorokan, dan kondisi tubuh yang melemah. Gambaran klinis, amandel diamati selama beberapa hari dengan nanah pada sekitar 50% kasus. Bintik kecil kemerahan terlihat pada palatum. Etiologi, penyebab mononukleosis adalah virus Epstein-Barr atau EBV. Biasanya diperlukan 4 hingga 8 minggu bagi gejala muncul setelah terinfeksi. Candida leukoplakia atau kandidiasis mulut yang ditandai dengan adanya bercak warna putih pada komisura mukosa mulut. Gambaran klinis, lesi berwarna putih permukaannya homogen atau sebaliknya non-homogen, nodular atau berbintik-bintik dengan basis eritematosa. Komis adalah daerah yang paling umum terkena, tetapi mungkin juga terdapat pada langit-langit mulut dan lidah. Etiologi, kandidiasis kronis yang tidak segera dirawat dapat berkembang menjadi kandidiasis leukoplakia yang bersifat praganas. Rencana perawatan berdasarkan penyebab yang mendasarinya, penata-laksanaan dalam bentuk lokal maupun sistemik. Kandidiasis atrofik akut disebut juga antibiotik sortang atau juga kandidiasis erythematus dan biasanya dijumpai pada mukosa bukal, palatum, dan bagian dorsal lidah. Gambaran klinis, secara klinis permukaan mukosa terlihat merah dan kasar, biasanya disertai gejala sakit atau rasa terbakar, dan rasa kecap berkurang. Terkadang sakit menjalar sampai ke tenggorokan selama pengobatan atau sesudahnya.
Kandidiasis tipe ini pada umumnya ditemukan pada penderita anemia defiensi zat besi. Etiologi, penggunaan antibiotik spektrum luas maupun kortikosteroid sering dikaitkan dengan timbulnya kandidiasis atrofik akut. Rencana perawatan, pengurangan konsumsi antibiotik. Kandidiasis atrofik kronis dengan nama lain dentur stomatitis dan dentur surmouth adalah inflamasi pada mukosa yang tertutup oleh permukaan gigi tiruan. Gambaran klinis berupa eritema difus dan pembengkakan mukosa pada permukaan mukosa yang kontak dengan gigi tiruan. Tipe 1, tahap inisial berupa bintik merah yang terlokalisir atau tersebar pada mukosa palatum yang kontak dengan gigi tiruan. Tipe 2, terjadi eritema difus dan edema. Tipe 3, hiperplasia papila dengan eritema difus. Kandidiasis atrofik kronis disebabkan berbagai faktor, yaitu trauma, mikroba, dan faktor sistemik. Rencana perawatan dan terapi, pertama menghilangkan iritan tersebut. Yang kedua, pada terapi awal diberikan chlorhexidine gluconat 0,2% karena mengandung antimikroba yang juga memiliki efek anti jamur, sehingga mampu menekan pertumbuhan kolonisasi jamur. Diagnosis bandingnya, stomatitis kontak alergika dan lesi traumatik. Kandidiasis pseudomembran akut oral atau oral thrush dapat muncul pada seseorang dengan diabetes yang tidak terkontrol. Tampilan klinis berupa plak putih multiple pada mukosa dapat dihapus dan meninggalkan bekas kemerahan atau eritema, berdarah atau nyeri pada mukosa yang berada di bawah daerah yang dihapus. Etiologi, rongga mulut yang buruk menyebabkan jumlah kandida meningkat. Kandida melakukan invasi dan sel pun lisis. Kemudian neutrofil menyebar di epitel dan terjadi penumpukan hifa. Penumpukan tersebut menyebabkan terbentuknya lesi putih berkelompok pada dorsum lidah. Diabetes mellitus menyebabkan pertumbuhan kandida semakin cepat. Rencana perawatan dan terapi, pertama nystatin drop 12 ml, kedua betadine kumur 1% 100 ml, dan kontrol diabetes mellitus. Diagnosa banding adalah leukoplakia dan coat tongue. Karsinoma sel squamosa adalah kanker rongga mulut yang sering terjadi pada bibir bawah, dasar mulut, bagian ventral atau lateral lidah, area retromolar, tonsil, dan lateral palatum lunak. Gambaran klinis berupa ulser dengan diameter kurang dari 2 cm, berwarna merah dengan atau tanpa disertai komponen putih, licin, dan halus. Etiologi, penyebab karsinoma sel squamosa yang pasti belum diketahui. Penyebabnya diduga berhubungan dengan bahan karsinogen. Rencana perawatan berupa operasi, terapi radiasi, obat sitostatika, ataupun kombinasi tergantung pada stadium penyakit dan keadaan umum pasien. Diagnosa banding, yang pertama keratoakantoma, kedua keratosis aktinik, ketiga pseudoepitematous hyperplasia, 4 karsinoma sel basal, 5 cutaneous granuloma, dan 6 kondiloma. Kista kelenjar liur digolongkan sebagai trusis dan sering disebut sebagai mucus retentionis, mucus ductis, dan simple cyst. Terjadi pada 10% kasus dari seluruh kista di rongga mulut. Contohnya adalah ranula. Kista tersebut tumbuh sebagai benjolan. Ukuran dari benjolan ini berbeda-beda. Umumnya tidak menimbulkan nyeri. Warna kista bisa tampak bening atau kebiruan. Gambaran klinis, lesi dengan fluktuasi, non-ulcerasi, dan mobile. Pada lesi yang letaknya superficial tampak seperti translusen dan kebiru-biruan. Etiologi, penyebabnya kongenital dan acquired, sebagian besar disebabkan oleh faktor acquired. Rencana perawatan, bedah eksklusif.
dengan memotong membran kista bersama-sama dengan partikel-partikel jaringan yang melekat. Diagnosa bandingnya, kista dermoid, sialolithiasis, thyroglossal duct cyst, cystic hygroma, dan neoplastic thyroid disease. Kondiloma digolongkan dalam penyakit nular seksual yang disebabkan oleh human papilloma virus. Gambaran klinis, pada sebagian besar pasien kutil kelamin dengan riwayat seks oral dapat memiliki lesi pada bibir, lidah, dan palatum. Lesi ini dapat tunggal ataupun multiple dengan ukuran kecil atau dengan diameter lebih besar dari 1 cm. Penyebab kondiloma adalah HPV yang merupakan virus deoxynucleic acid atau DNA. Rencana perawatan, modalitas terapi kondiloma terdiri dari metode kimia. Podofilox 0,5%, salep sinatekin 15%, tinktur podofilin 15-25%, dan asam triklorasetat 80-90%. Metode ablatif, bedah eksisi, krioterapi, dan elektrokauter. Diagnosa bandingnya, karsinoma sel squamosa. Leukoedema. Leukoedema merupakan plak putih yang terletak pada mukosa bukal pipi yang dianggap sebagai variasi normal. Prevalensinya lebih tinggi pada orang berkulit hitam dibandingkan orang berkulit putih. Gambaran klinisnya yaitu lesi berlipat-lipat dan berwarna putih. Bagian yang sering terlibat adalah mukosa bukal dan bibir dan terjadi secara bilateral. Terjadi desquamasi yang dapat meninggalkan permukaan lesi yang terkikis. Saat area yang terlibat dengan lesi diregangkan, maka permukaan putih akan terlihat menghilang dan akan terlihat seperti normal baik warna maupun teksturnya. Akan tetapi ketika dikembalikan keadaan semula, maka gambaran klinis tersebut akan terlihat kembali. Etiologi leukodema tidak diketahui. Rencana perawatan dan terapi untuk leukodema itu tidak ada karena tidak menimbulkan keganasan. Diagnosa banding meliputi leukoplakia, cheek beating lesion, dan Wedge-Pong nevus. Leukoplakia adalah gangguan dari mukosa rongga mulut yang berpotensi menjadi ganas. Peningkatan potensi keganasan dapat dikaitkan dengan karakteristik klinis seperti jenis lesi, ukuran, lokasi, displasia, dan penggunaan tembakau. Gambaran klinisnya meliputi warna putih, ditemukan pada daerah alveolar, mukosa lingual, labial, palatum, daerah dasar kapum oris, gingiva, lipatan mukosa bukal, serta mandibular alveolar ridge. Lesi ini dapat terlokalisir maupun menyebar, transparan, bervisura atau keriput, lunak, dan datar. Batasnya dapat tegas atau tidak tegas, dan lesi ini bersifat tidak sakit tetapi sensitif. Etiologi leukoplakia tidak diketahui dan rencana perawatannya dapat berupa pengobatan konservatif dan tindakan bedah. Pengobatan konservatif meliputi antifungal, karotenoid, likopen, vitamin, dan terapi nistatin. Diagnosa bandingnya meliputi lichen planus, Wedge-Pong nevus, leukodema, dan hairy leukoplakia. Lichen planus oral merupakan penyakit mukokutaneus kronis yang bersifat autoimun yang biasanya melibatkan mukosa rongga mulut, yaitu berupa inflamasi kronis yang mengenai epitel berlapis squamosa. Adapun gambaran klinisnya berupa retikular, papula, plak, atropik, erosif, dan bula. Lesi ini terjadi secara bilateral dan terdapat stray-stray keratotik putih atau Wickham-stray dengan batas eritema. Etiologi dari lichen planus oral tidak diketahui dan diperlukan pemeriksaan penunjang berupa patch test, histopatologi, dan immunofluorescence. Rencana perawatan dan terapi yang dapat dilakukan yaitu adalah kortikosteroid, retinoid, silosporin, dan fototerapi. Selain itu dapat dilakukan terapi bedah, terapi dapson, dan terapi pupa. Diagnosa banding lichen planus oral meliputi leukoplakia, candidiasis, lupus erythematosus, Wedge-Pong nevus, ectopic geographic tongue, cheek beating, dan lichenoid drug reaction. Lichenoid reaction adalah penyakit yang sulit didiagnosa karena kemiripannya dengan oral lichen planus. Gambaran klinis berupa stray berwarna putih, papula,
plak dengan eritema atau erupsi, retikular, dan lesi merah yang atropik. Lesi ini terdapat pada mukosa pipi dan lateral lidah, gingiva, bibir, dan dasar mulut. Pasien akan merasa seperti sensasi terbakar, rasa sakit hingga terganggunya fungsi rongga mulut. Penyebabnya adalah penggunaan obat seperti beta blocker, dapsone, NSAID, penisilamin, dan obat hipertensi. Rencana perawatan yang dapat dilakukan dengan memberikan kortikosteroid secara peroral, contohnya adalah prednison dan metilprednisolon, serta obat kortikosteroid secara topikal, yaitu triamcinolone acetonide. Pemeriksaan penunjang yaitu berupa patch test dengan diagnosa banding oral lichen planus. Limfangioma adalah tumor hamartomatosa jinak dari saluran limpatik. Gambaran klinisnya yaitu berupa nodul dengan warna merah muda atau kuning dan tampak sebagai vesikel yang dikelompokkan secara transparan. Lesi yang lebih dalam akan memperlihatkan massa yang lembut dan difus dengan warna yang normal. Permukaan lidah yang terlibat menunjukkan permukaan yang berkerikil, tampak seperti sekelompok vesikel translusen yang sering disebut dengan frog eggs. Etiologi dari limfangioma adalah terkait dengan Turner syndrome, Noonan syndrome, trisomi, cardiac anomaly, fetal hydrops, fetal alcohol syndrome, dan familial pterygium coli. Diagnosa banding dari limfangioma antara lain hemangioma, lingual thyroid, dan granula sel tumor. Linea alba adalah variasi normal yang merupakan bentuk umum dari hiperkeratosis fisiologis yang merupakan kondisi yang terdiri dari penebalan pada epitel mukosa sebagai respon terhadap friksi atau gesekan yang berulang. Gambaran klinisnya yaitu goresan horizontal pada permukaan bagian dalam pipi sejajar dengan bidang oklusal. Lesi ini meluas dari komisura ke gigi posterior dan dapat meluas ke mukosa bibir bagian dalam dan sudut mulut. Lesi linea alba berwarna putih keabu-abuan. Etiologinya adalah gesekan antara kontak gigi dengan mukosa bukal. Linea alba tidak memerlukan pengobatan karena merupakan variasi normal dan prognosanya adalah baik karena dapat hilang secara spontan. Linear gingival erythema dapat terjadi pada pasien yang mengalami penekanan sistem imun. Linear gingival erythema merupakan salah satu dari 7 manifestasi oral yang umumnya terkait dengan infeksi HIV. Gambaran klinisnya yaitu berupa merah menyala, berbentuk pita dengan lebar 2-3 mm pada margin gingival disertai dengan petekia atau lesi merah difus pada attach gingival dan mukosa rongga mulut, dan pasien mengalami pendarahan selama penyikat gigi. Etiologinya adalah bakteri oportunistik pada penderita AIDS serta mikroorganisme seperti Bacteroides gingivalis, Bacteroides intermedius. Rencana perawatan yang dapat dilakukan dengan menjaga oral hygiene dengan melakukan kumur dengan menggunakan chlorhexidine 0,12% dan memberikan metronidazole 250 mg dengan amoxicillin 500 mg. Diagnosa bandingnya adalah infeksi candida, chronic gingivitis, dan herpetic gingivitis. Makroglossia adalah suatu keadaan pada lidah yang mempunyai ukuran yang lebih besar dari normal. Adapun gambaran klinisnya yaitu lidah mengalami pembesaran dari ukuran yang normal, lidah keluar dari rongga mulut, ujung lidah dan tepi lidah melebihi oklusal gigi, adanya diastema, open bite, dan malrelasi pada rahang, serta pasien mengalami kesulitan dalam bernapas dan adanya air liur. Etiologi dari makroglossia yaitu terbagi menjadi true makroglossia yang disebabkan karena bertambahnya otot lidah, sedangkan pseudo makroglossia disebabkan karena kebiasaan menjulurkan lidah, pembesaran tonsil dan adenoid serta defisiensi mandibular. Rencana perawatan dan terapi yang dapat dilakukan adalah secara surgikal dan ortodonti. Teknik secara surgikal ini disebut dengan glossektomi dan prognosanya adalah baik.